Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati subuh berjamaah. Insya Allah ini hanyalah bagi mereka orang-orang yang dipilih sama Allah, dan mudah-mudahan kita nanti bisa melanjutkan mengikuti kajian, dan mudah-mudahan kita nanti bisa menjalankan sholat sunnah Isra, ya, syuruk, di waktu syuruk, di mana pahalanya sangat besar, yaitu pahalanya setara dengan ibadah umrah. Jadi hanya sholat 2 rakaat, tetapi pahalanya sebesar pahala orang yang beribadah umrah. Jadi dalam rangka itulah Masjid As-Salam ini mudah-mudahan bisa ikut memanfaatkan waktu-waktu mustajabah itu dengan baik. Hanya saja syaratnya adalah yang mendapat pahala besar itu kalau habis sholat subuh kemudian duduk menunggu waktu syuruk, yaitu jam 5.50 ya, jam 5.45 sampai 5.50 itu. Nah, supaya bisa duduk menunggu maka perlu ada kajian, perlu ada teh serih, perlu ada kopi, perlu ada bubur kacang hijau, sehingga kita bisa menikmati duduk dengan nikmat. Alhamdulillah, hari ini saya diberi kesempatan oleh Allah untuk mewujudkan salah satu niat saya, yaitu ingin menyampaikan kitab yang sudah lama saya miliki, yaitu kitab tentang Ensiklopedia Muhammad. Dan pagi hari ini saya sengaja mengajak anak saya untuk merekam, karena biar nanti kita punya channel, punya dokumen untuk bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah untuk menyampaikan topik ini, karena ini ada 10 kitab. Dalam bayangan saya, kalau satu kitab ini kita kaji mungkin membutuhkan 4 kali sesi pertemuan, sehingga kalau 4 kali 10 berarti 40 kali sesi. Nah, hari ini saya bersyukur karena diberikan kesehatan setelah tadi malam sakit gigi, ya, alhamdulillah ya, diberi nikmat sama Allah. Alhamdulillah ini sekarang sudah hilang, sudah sehat, alhamdulillah, dan bisa bertemu dengan panjenengan semua. Mari kita bersama-sama meluruskan niat kita bahwa kita hadir di sini karena semata-mata karena Allah, semata-mata karena kita ingin dalam hidup kita ini ada sejarah yang mencatat bahwa kita pernah habis subuh duduk di sini di sebuah masjid untuk mengkaji salah satu manusia mulia yang dicintai oleh Allah, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dengan duduk di sini, mudah-mudahan ini menjadi saksi bahwa kita, dalam dada kita, dalam hati kita ini ada semacam rasa cinta yang tulus, rasa cinta yang halus, rasa cinta yang membara kepada Nabi kita. Maka mudah-mudahan kita duduk di sini selalu berzikir kepada Allah, kita hiasi hati kita dengan zikrullah, dan kemudian bersalawat kepada Nabi. Karena sungguh salawat kita akan sampai kepada beliau, dan sungguh salawat kita akan menjadi salah satu wasilah kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah kelak di yaumul akhir. Allahumma amin. Judulnya Sirah Nabawiyah, kitab ini dari buku Ensiklopedia Muhammad karya Afzalur Rahman. Siapa itu Afzalur Rahman? Nah, kita akan melihat. Afzalur Rahman adalah seorang cendekiawan muslim, ya, yang dia itu belajar autodidak, senang belajar sendiri, senang mempelajari berbagai kitab, ya, dan dia lahir di tahun 1915 dan wafat pada tahun 1998. Dia belajar di Islamic College Lahore, Pakistan, lalu hijrah ke Inggris dan mendirikan Muslim Educational Trust pada tahun 1967. Dia setelah di Pakistan dia merasa cukup pendidikannya, kemudian hijrah ke Inggris mendirikan syiar Islam melalui lembaga yang mengajarkan tentang nilai-nilai Islam di Inggris yang didanai oleh Raja Fahd dari Arab Saudi. Ya, jadi dia punya hubungan baik dengan Raja Arab Saudi.
sudah menulis beberapa buku, di antaranya adalah Muhammad sebagai pedagang, Ensiklopedia Muhammad, kemudian Quranic Science, kemudian Doktrin Ekonomi Islam. Ini seorang penulis ya yang saya punya beberapa bukunya ya, yang di antaranya Muhammad sebagai pedagang, dan yang kedua adalah Ensiklopedia Muhammad ini. Ada suatu pertanyaan dalam diri kita, mengapa kita perlu belajar sirah nabawiyah? Sirah artinya perjalanan hidup, sirah artinya sejarah, sirah artinya kronologi atau kisah-kisah yang terjadi yang dialami oleh seseorang dalam kehidupan. Sedangkan nabawiyah artinya tentang kenabian. Maka yang dimaksud dengan sirah nabawiyah adalah perjalanan hidup seorang nabi, perjalanan hidup seorang manusia yang dipilih oleh Allah sebagai utusannya, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu mengapa kita perlu belajar sirah nabawiyah? Nah, ini satu hal yang perlu kita jawab dulu untuk membangun kesamaan frekuensi. Yang pertama, memahami sirah nabawiyah itu sama dengan memahami pribadi Rasul sebagai teladan. Jadi dengan memahami perjalanan Nabi, kita akan diberi kesempatan tentang bagaimana Nabi kita itu mulai dari lahir sampai dewasa itu menjalani kehidupan. Ya, karena memang beliaulah uswatun hasanah. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu ada contoh-contoh yang baik, teladan yang utama. Lalu bagaimana kita ini bisa benar-benar mendapatkan uswah, petunjuk, teladan ya dengan mempelajari sirah nabawiyah. Maka mudah-mudahan dengan kita duduk di sini memahami perjalanan Nabi, muncul perasaan kagum, perasaan luar biasa, perasaan cinta yang semakin mendalam pada Nabi kita, insya Allah. Gitu ya. Jadi, oh Nabi itu ternyata begitu sikap-sikapnya, sifat-sifatnya, akhlaknya, tindak tanduknya. Ya, apalagi di sini per kitab ini ada masing-masing. Pertama Muhammad sebagai nabi, yang kedua Muhammad sebagai pencinta ilmu, Muhammad sebagai suami, Muhammad sebagai ayah, Muhammad sebagai pendidik, Muhammad sebagai negarawan, Muhammad sebagai pemimpin militer, Muhammad sebagai pedagang, Muhammad sebagai negarawan, dan Muhammad sebagai pejuang kemanusiaan. Ini macam-macam. Ada 10 dimensi yang disorot oleh Afzalur Rahman dalam ensiklopedia ini. Ya, tentu ini tidak memadai karena demikian besarnya karakter beliau, cahaya beliau, tidak mungkin. Ini hanya sebagian kecil dari gambaran tentang kemuliaan Nabi kita. Maka inilah apa yang sedang kita lakukan. Hari ini kita sedang mempelajari uswatun hasanah kita. Yang kedua, memahami sirah nabawiyah itu sama dengan membantu memahami ajaran Al-Quran secara utuh. Dalam hidup ini siapa sih yang pertama kali mendapat wahyu Al-Quran secara utuh kalau bukan Rasulullah, betul ya? Dan bagaimana beliau ini mendapatkan wahyu, kemudian menerapkan, kemudian menjalankan. Tidak lain, itu tidak bisa kita pelajari tanpa mengenal sirah nabawi, perjalanan hidup beliau. Nah ini, ya maka banyak orang mengatakan syariat harus diimplementasikan. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana langkah-langkahnya? Kalau kita tidak memahami sirah nabawiyah, maka yang terjadi gerusa-gerusu, memaksakan, tidak melakukan pengkondisian umat. Ya, maka dengan memahami sirah nabawi, kita membantu bagaimana ajaran Al-Quran secara utuh dari awal sampai akhir. Apa yang pertama kali diturunkan, dan bagaimana respon Rasulullah, bagaimana para sahabat, bagaimana sikap Nabi, bagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita. Nah ini kita akan mengetahui ada ajaran, ada tindakan Nabi. Oh begitu, jadi secara utuh. Jadi otomatis ketika kita mempelajari sirah, otomatis kita mempelajari ajaran Al-Quran. Ya ini yang kedua manfaatnya. Lalu yang ketiga, memahami sirah nabawiyah itu sama dengan belajar menerapkan prinsip dan hukum Islam dalam kehidupan. Tidak ada manusia yang sangat hebat penerapan hukum Islam selain Nabi kita. Maka kita perlu belajar dulu kepada beliau bagaimana cara menerapkan, bagaimana cara beliau mensikapi,
Bagaimana cara beliau mempertimbangkan atau membuat keputusan. Nah, ini perlu kita belajar dari sosok yang agung ini. Dan yang keempat, memahami sirah nabawiyah sama dengan melihat gambaran kesempurnaan ajaran Islam dalam kehidupan. Tentu kita harus menyadari bahwa ajaran Islam ternyata memang bisa diterapkan secara kafah, secara sempurna melalui kisah Nabi kita. Sehingga ada contoh bagaimana Islam ini bisa diterapkan dengan utuh. Melalui siapa? Ya melalui sirah nabawi, melalui perilaku Rasulullah. Lalu bagaimana caranya, bagaimana bentuknya? Kita nggak punya gambaran untuk menjelaskan itu kalau tidak mempelajari kisah hidup Nabi kita. Maka kita akan melihat bagaimana kebijakan Nabi ya ketika menerapkan ajaran Islam. Bagaimana dampak dari penerapan ajaran Islam terhadap kebahagiaan manusia. Lalu bagaimana sikap para sahabatnya, ini kita akan pelajari bersama-sama. Siap ya? Nah, siap. Nah, silahkan kalau ada teh bisa dinikmati karena kata pepatah mengatakan kalau sudah dipersilahkan tuan rumah itu tamu harus menikmati. Nah, itu ada yang sudah habis boleh tambah lagi ya. Masih ada nggak mas? Masih ada ya? Boleh. Ya, masa syukur. Karena rasa cinta itu kadang-kadang memunculkan hawa nafsu, betul ya? Nah, cinta kepada Nabi, ya nafsu kita mungkin kalau ada teh ya diminum teh dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Allah ya. Monggo diminum, ini teh sereh ya, teh sereh. Oke, jadi ini mengapa kita perlu belajar sirah? Ini salah satu latar belakangnya. Jadi bagi kita masa hidup ini yang mungkin suka baca novel, yang suka baca biografi tokoh, yang suka dengan kagum pejuang-pejuang nasional, yang suka dengan kagum dengan pejuang-pejuang atau tokoh-tokoh dari barat. Ternyata dalam hidup kita belum pernah belajar tentang biografinya Nabi kita. Masya Allah. Ya, maka Assalam ini mudah-mudahan akan memberi ada sebuah jariah di sini ya, Mas Udin. Kita ini ingin mengajak orang untuk mulai belajar tentang biografi Nabi kita. Walaupun cuma sebentar. Tapi mudah-mudahan nanti bisa istiqomah ini. Saya nggak tahu nanti sampai berapa lama ya Mas. Mudah-mudahan ini bisa 10-10-nya bisa ya. Mudah-mudahan nanti kita atur waktunya. Baik, kita akan membahas pada hari ini salah satu kitab yang ditulis oleh Afzalur Rahman. Ada 10 dan ini yang saya bawa adalah yang Muhammad sebagai Nabi. Ya, ini yang pertama sebagai Nabi. Dan mudah-mudahan ini akan memberi gambaran tentang perjalanan Rasulullah ya, tentang bagaimana beliau ketika diangkat menjadi Nabi dan mengapa beliau yang dipilih dan mengapa kok kemudian beliau ini yang kemudian mendapat tugas yang sangat besar. Kita akan lihat mengapa ya dan bagaimana kemudian sikap Rasulullah ketika diangkat menjadi nabi. Dan agar saya tidak menyalahi sistematika, maka saya akan mengacu kepada sistematika buku ini ketika menjelaskan. Jadi tidak ngarang diri ya, tidak melompat-lompat. Jadi saya akan menyampaikan sesuai dengan urutannya. Apa urutannya? Penulis memulai dengan bertanya tentang mengapa kok yang dipilih itu Nabi Muhammad yang dijadikan sebagai ensiklopedi yang akan kita kaji bersama. Kenapa Nabi yang mulia ini Nabi Muhammad dan kenapa sekarang ini kita sedang belajar tentang beliau. Yang pertama, beliau menyampaikan bahwa ya, penulis sosok Nabi itu adalah utusan Allah. Maka kita butuh petunjuk Allah untuk memilih siapa sih Nabi terbaik pilihannya. Ya, ternyata memang yang dipilih Allah adalah Muhammad SAW. Uswatun hasanah kita. Ya, Allah telah mengutus banyak Nabi. Ada yang namanya disebut dalam Al-Quran, ada juga yang tidak. Ya. Di surat An-Nisa ini disebutkan Allah memang telah mengutus banyak nabi sebelum Nabi Muhammad. Ya, dan mereka adalah manusia-manusia yang luar biasa tentunya. Ya, tetapi yang paling istimewa ternyata adalah nama Muhammad ini. Ya.
Nabi Muhammad lah yang dipilih Allah sebagai penyempurna para nabi. Ini di surat Al-Ahzab ayat 40 ya, ayat 40. Coba kita lihat bersama-sama ya. Ini kita sambil mengkaji Al-Qur'an. Ini ada yang baca Bapak Quran enggak ya? Saya kalau baca ini harus pakai kacamata sebentar. Di surat Al-Ahzab ini ayat 40 ya. Di situ disebutkan, saya bacakan terjemahannya, Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Orang-orang musyrik, Yahudi dan munafik tidak henti-hentinya mempersoalkan sebentar, ini terjemahan atau apa nih ya, sebentar. Ya. Boleh dibantu. Dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, ini adalah ketetapan Allah di surat Al-Ahzab ini tentang Nabi Muhammad lah yang dipilih sebagai penutup para nabi. Sehingga yang biasanya penutup itu kalau di Jawa itu jenenge apa? Gong. Tahu gongnya ya? Dong. Wah, itu gongnya. Kalau bintang itu biasanya yang ditaruh terakhir, itu yang paling bagus biasanya. Enggak mungkin yang ditempatkan terakhir itu yang paling elek, enggak mungkin. Itu pasti terjadi apa ya? Anti klimaks. Orang enggak puas. Yang terakhir itu biasanya gongnya dem gitu. Nah, inilah gong para nabi itu ya Nabi Muhammad. Maka inilah yang kita pilih. Ya, maka kita sekarang mengkaji sosok yang dicintai Allah, dipilih oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini yang mau kita bahas. Oke. Nah, kemudian penulis juga mengajak kita untuk berpikir tentang menelaah kitab-kitab suci dari berbagai agama. Bahwa memang untuk mengkaji siapa nabi yang terbaik pilihan Allah, paling pas ya lewat petunjuk Allah, lewat ayat-ayatnya Allah. Maka Allah sudah mengatakan lewat Al-Ahzab tadi bahwa penutup nabi adalah Nabi Muhammad. Lalu dengan kitab yang lain bagaimana? Kitab suci agama lain, ternyata penulis melakukan riset yang sangat luar biasa. Seperti kita ketahui bahwa tidak ada kitab suci agama lain yang otentik seperti Al-Quran sampai hari ini. Nah, ini kita akan mencoba membahas ya. Kita mengakui dan mengimani para nabi selain Nabi Muhammad. Jelas ya? Ada siapa selain Nabi Muhammad? Ibrahim, siapa lagi? Musa, siapa lagi? Nuh, Isa, Yusuf, Daud, dan lain-lain ya, dan lain-lain. Ya, dan lain-lain. Ya, siapa tahu jangan kalau menyebut nama Nuh tadi kan, Nabi Nuh mendengar. Besok di akhirat jangan akan didatangi seorang laki-laki yang tampan, dulu namaku kau sebut waktu duduk di As-Salam, kan lumayan. Nah, ada lagi yang namanya dan lain-lain juga ada. Kamu dulu nyebut namanya dan lain-lain. Ayo, ini dan lain-lain itu ada disebut juga, ada juga. Budi bangun budi dhuwur ya gitu. Jadi ada para nabi yang luar biasa. Ya. Namun perlu dicatat bahwa tidak ada satu kitab yang diwahyukan kepada para nabi itu sampai ke zaman kita dalam bentuk aslinya. Ini yang menarik. Jadi kitab-kitab suci yang para nabi kan menerima wahyu, ya. Tetapi tidak ada kitab yang benar-benar diwariskan mereka sesuai aslinya yang sampai kepada zaman sekarang. Tidak ada yang otentik. Tidak ada yang asli. Contoh misalnya teks asli Taurat. Taurat itu dari Nabi siapa? Nabi Musa. Itu ternyata telah dimusnahkan saat Baitul Maqdis dihancurkan bangsa Babilonia pada abad ke-6 sebelum Masehi.
Sehingga kitab itu hilang, yang ada hanyalah yang dihafalkan orang-orang yang campur dengan syair-syair, kisah-kisah fiktif, dongeng-dongeng. Ini luar biasa. Kemudian kitab Zabur atau Mazmur ditulis abad ke-5 setelah kematian Nabi Daud. Jadi sudah 500 tahun kemudian itu baru muncul. Itu aja dilengkapi dengan serat omongan 100 penyair di situ. Anda tahu penyair? Sastrawan, itu jelas pasti ada unsur ngarangnya. Bahasanya ngarang, bahasanya berbunga-bunga. Sehingga aslinya itu jadi gak kelihatan, campur baur. Gitu. Ya ini contoh nih, ya. Nah, kemudian Nabi Isa alaihissalam menyampaikan Injil. Itu ternyata tradisi yang dibangun Isa itu adalah penyampaian secara lisan to lisan. MLM, mulut lewat mulut, getok tular. Ya. Tradisi menulis Injil itu baru dilakukan ketika bangsa Yunani mulai masuk agama Kristen. Padahal bahasa aslinya bahasa Aramaik. Tapi kemudian ditulis oleh orang Yunani dengan bahasa Yunani. Itu aja dimulai baru abad ke-7. 700 tahun, padahal Isa itu meninggal pada abad 1 Masehi. 700 kemudian baru ada tulisan-tulisan tentang apa yang disampaikan Isa dari getok tinular, tutur tinular, mulut lewat mulut. Nah ini, dan kita tahu bangsa Yunani bangsa yang pandai berbicara, tentu omongannya tentu banyak tambahan-tambahan. Nah ini luar biasa. Nah, inilah yang kemudian membuat penulis kemudian mengkaji tentang kesahihan Al-Quran. Bahwa kehebatan seorang nabi kita itu ternyata bukan hanya kehebatan secara akhlak, tetapi dalam metodologi menjaga wahyu Allah itu luar biasa. Agar wahyu itu tetap sahih. Kayak nabi kita itu belajar lewat wahyu Allah, lewat Jibril tentang bagaimana para nabi dulu itu kurang mampu mengamankan wahyu dari Allah. Nah ini, maka kemudian disebutkan tentang kesahihan Al-Quran. Diceritakan bahwa sejak awal pewahyuan, Nabi kita selalu mendiktikan ke sahabat yang pandai menulis. Waktu itu adalah Zaid bin Sabit sebagai juru tulis Nabi. Nabi kan kita ketahui tidak bisa membaca, tidak bisa menulis ya. Tapi ternyata punya juru tulis. Kalau tempat kita ada juru ketik. Ya, Pak Wawan misalnya. Itu tercatat. Kalau dulu proklamasi namanya Sayuti Melik. Itu juru ketik, betul nggih? Ini Nabi kita ternyata punya orang yang juru tulis. Nah, setelah diketik dan ditulis, kalau zaman dulu ya Zaid bin Sabit bukan ngetik ya, bukan, tapi menulis di pelepah-pelepah daun atau kulit-kulit. Setelah ditulis, kemudian Zaid bin Sabit kemudian membacakan ulang wahyu yang diterima itu. Setelah Nabi mengatakan benar, kemudian disimpan di tempat yang aman. Ini prosesnya demikian. Jadi bukan hanya lisan tulisan, tetapi sudah lisan ke tulisan. Sudah terdokumentasi. Kalau kita lihat di manajemen modern sekarang, maka semua aktivitas itu harus ditulis. Ya, write what you do what you write. Itu manajemen Jepang begitu. Dan Nabi sudah melakukan itu. Apa yang diterima, dihafal, diucapkan dan cari orang tulis. Maka penjenengan semua kalau ada rapat dimanapun ada no tulis itu penting. Iya penting, ada catatannya. Zaid bin Sabit Masjid As-Salam kalau ada rapat harus ada penulisnya ya Pak Edrik ya. Ditulis, benar ditulis, dicatat. Nah ini. Jadi tradisi lisan to tulisan menuju ke tulisan itu sesuatu yang diajarkan yang berdampak luar biasa dalam sejarah Al-Quran ini. Ya. Kemudian para sahabat sudah diajarkan bahwa membaca Al-Quran itu bagian dari ibadah integral. Sehingga banyak sahabat segera menghafalkan semua wahyu yang diterima Nabi. Wah ini luar biasa. Nabi itu begitu menyampaikan sebuah wahyu, langsung sahabat itu kemudian berbondong-bondong mendengar, menghafalkan. Nah ini, mereka senang sekali menghafalkan apa yang disampaikan Nabi. Nah ini,
Nah, kemudian setelah Nabi wafat, pada masa Abu Bakar, atas usul Umar dikumpulkan semua hufaz atau penghafal Al-Quran, agar teks Al-Quran ditulis dan dikumpulkan. Ini usul dari Umar bin Khattab, karena ada perang Yamamah, di mana mulai muncul muslim-muslim yang ternyata setelah wafat Nabi itu memberontak, tidak mau bayar zakat, ya tidak mau sedekah, ya tidak mau lagi berjamaah. Itu kemudian oleh Abu Bakar diperangi. Yang terkenal adalah perang Yamamah, terjadi pada tahun 12 Hijriah. Dan di situ ada 70 hufaz atau penghafal Quran yang syahid, yang meninggal. Nah, Umar kemudian berpendapat, wahai Abu Bakar, ini bahaya nih kalau setiap perang 70 meninggal, bisa habis nanti penghafal Al-Quran kita. Lalu diusulkan untuk melakukan mengumpulkan seluruh hafalan Quran, teks-teks Al-Quran. Itu dimulai pada masa Abu Bakar. Insyaallah. Semua dikumpulkan akhirnya, dan kemudian dicek para hafid ini kemudian mengecek satu persatu, kemudian yang sudah disetujui mereka itu dikumpulkan menjadi sebuah kitab dalam bentuk kumpulan-kumpulan aja, kumpulan-kumpulan dokumen-dokumen. Belum dibukukan. Nah, pada masa Utsman, maka salinan teks Al-Quran yang baru tadi disusun dalam mushaf resmi. Jadi baru disusun dalam mushaf resmi. Ya, mushaf inilah yang kita baca sampai saat ini. Masyaallah. Gitu ya. Jadi Anda punya gambaran perbedaan antara kitab suci agama lain dengan kitab sucinya kita. Bagaimana tradisi atau metodologi itu dijaga oleh Nabi kita. Masya Allah. Ini penting banget nih. Penting banget. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan tentang 4 metode menjaga teks Al-Quran. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita. Yang pertama, Nabi memerintah penulisan seluruh teks wahyu kepada juru tulisnya. Ada, bukan hanya Zaid bin Sabit, katanya waktu itu ada tiga orang. Saya lupa namanya, tapi ada 3 orang. Yang kedua, para sahabat menghafal teks wahyu hingga setiap suku katanya. Ini para sahabat itu menghafal hingga sampai suku katanya, benar-benar dihafalkan. Semua sahabat yang hafal beberapa bagian Al-Quran itu memang merasa perlu menghafalkan, karena ini wajib dibaca dalam sholat. Ini. Dan jumlah sahabat waktu itu yang tercapai saat Haji Wada itu 140.000 orang. Maka 140.000 orang itu kalau dikumpulkan itu hafalannya beda-beda. Dan kalau disatukan akan menjadi satu kumpulan kitab yang utuh tentang Al-Quran. Ini luar biasa. Ya, ini. Kemudian sebagian besar sahabat yang bisa menulis, ini sahabat yang bisa menulis, itu mencatat teks Al-Quran yang dia hafal, kemudian membacakan catatan kepada Nabi. Begitu Nabi mengangguk, lalu disimpan. Ini luar biasa. Ya. Saya kemarin ke Museum Mubarak Kudus. Di sana saya menemukan ada Quran-Quran yang ditulis di kulit-kulit kayu, bambu kuno. Itu ternyata pada zaman dahulu para wali itu kalau mau memberikan gelar kiai agar bisa mendirikan pesantren, itu para calon kiai itu harus menulis Al-Quran sampai khatam. Dan mereka menulis dalam bambu-bambu, bila-bila bambu. Itu Anda kalau lihat luar biasa itu. Masih ada peninggalan-peninggalan para kiai pada abad sekitar mungkin 100 tahun yang lalu, pada zaman masa wali. Ya, 200 tahun yang lalu itu ada semua. Bentuknya kayu-kayu itu, pelepah-pelepah bambu, ditulis. Masya Allah. Nah, inilah 4 metode itu, sehingga kita menjadi paham betul bagaimana Nabi itu benar-benar meminta agar semua wahyu dicatat dengan baik. Dan pada akhir abad ke-19 di Institut Munich Jerman itu ada riset para ahli yang sedang mengkaji tentang Al-Quran, yang mengkaji 42.000 manuskrip atau dokumen Al-Quran yang tersebar di belahan dunia mulai abad 1 Hijriah sampai abad 14, abad 1 Masehi sampai 14 Masehi. Dikumpulkan itu di berbagai belahan dunia, mereka melakukan riset, ada yang dibeli ya, mereka melakukan riset itu. Ternyata disimpulkan hasilnya tulisannya sama, meskipun ada sedikit salah tulis, salah ketik, ya, salah huruf dan sebagainya, salah menuliskannya salah. Tapi prinsipnya semuanya mayoritas itu hasilnya sama. Ya, ini yang kemudian
menjadi catatan besar bagi kalangan sains atau peneliti agama di barat bahwa Islam itu yang paling otentik. Jadi dari urutannya itu tidak bisa diperdebatkan lagi. Masya Allah. Inilah yang membuat kita hari ini seharusnya semakin yakin bahwa apa yang kita pelajari ini benar-benar wahyu dari Allah, dari Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mengajarkan kita tentang bagaimana mewariskan sebuah tradisi dari lisan ke tulisan. Nah ini. Oke ya. Ini saya berkejaran dengan waktu. Ini tadi baru pengantar. Sekarang mau masuk ke bab 1 yaitu Muhammad dari lahir sampai wafat. Muhammad itu usianya akhirnya 63 tahun. Berarti mungkin dibutuhkan waktu 63 tahun untuk membahas ini. Masya Allah, selak jenggotan. Oke. Saya kembali akan menyampaikan sesuai arahan dari kitab ini ya. Nanti kalau ternyata sudah waktu syuruk kita berhenti dan kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Gitu ya Bu ya. Itu Pak Udin ya. Jadi kita ini sambil mengalir lah, sambil mengalir. Dimulai dari membahas tentang nenek moyang bangsa Arab, di mana ternyata bangsa Arab itu adalah keturunan dua keluarga besar yaitu Bani Qattan dan Bani Ismail. Bani Qattan ini adalah keturunan Eber atau bangsa yang menyeberang dari Arabia ke Mesopotamia pada masa sebelum Ibrahim. Nah ini ada kajian tentang bangsa Babilonia ya yang dulu sangat terkenal, kemudian mereka ini tersebar kemana-mana ya, dan ada bangsa Eber ini bangsa yang dia itu tinggal dari Arabia kemudian ke Mesopotamia, kemudian setelah itu kembali lagi ke Arab ya. Ini keturunannya ini adalah salah satu keturunan dari bangsa Arab. Bani Ismail ada keturunan Nabi Ismail, anak tertua Nabi Ibrahim dari Siti Hajar, seorang wanita Mesir. Dan saat Ismail akil balik, Ibrahim mendapat anak kedua dari Sarah, yaitu Nabi Ishak. Jadi Nabi Ismail itu, Bani Ismail itu dari keturunan Nabi Ismail. Ya. Anak cucu Nabi Ismail dikenal sebagai bangsa Arab yang menetap di Jazirah Arab. Sedangkan anak cucu Nabi Ishak dikenal sebagai Bani Israel yang menetap di Palestina. Jadi Arab dan Israel jadi bersaudara jadi. Satu bapak itu. Ini saya kok padu terus ya. Gelut terus ya. Ini kenapa itu? Jadi kalau ada lihat ada anak yang gelutan, wah ini kayak Ismail karo Ishak gitu. Kayak Arab karo Israel. Tapi janganlah, kita harus mendamaikan mereka ya. Harusnya mendamaikan, sebagai bapak harusnya mendamaikan. Ini nenek moyang bangsa Arab, kita sekilas aja. Nah, kemudian kita masuk di Ibrahim, Ismail dan Ka'bah. Ini ada kisah tentang sumur Zam-Zam ketika Siti Hajar ditinggal sendirian sama Ismail, kemudian bingung mencari air, ternyata muncullah air Zam-Zam. Itu ada kisahnya, tapi tidak saya masukkan karena sangat panjang di sini. Sejak mengalirnya sumur Zam-Zam, datanglah suku Jurham yang minta izin menetap di situ kepada Siti Hajar. Ismail tumbuh besar di tengah mereka. Jadi Siti Hajar ini sendirian di tengah padang tandus, ditinggalkan Ibrahim, bayangkan ini. Karena perintah Allah. Dan Hajar yakin kalau perintah Allah pasti Allah akan menolong, dan ternyata muncullah sumur Zam-Zam. Karena ada sumur, maka banyak suku yang datang untuk minta air sumur itu dan minta izin untuk tinggal di situ. Siti Hajar membolehkan, boleh kalian tinggal di sini, tapi ingat sumur ini milikku. Kamu mau menjaganya? Mau. Ikut melindunginya? Mau? Mau. Nah, suku Jurhum ini mau tinggal di situ, ambil air dan mau melindungi sumur itu, termasuk melindungi Siti Hajar dan anaknya Ismail. Dan suku Jurhum ini akhirnya dekat sama Ismail dan keluarga Hajar ini. Nah, ini ya. Saat Ismail berusia 11 sampai 13 tahun, datanglah Ibrahim. Datang. Ya, dulu tuh mungkin suami itu kalau pergi meninggalkan anak itu mungkin 11 tahun, 10 tahun gitu loh Pak. Jadi kalau Pak Anggoro tuh hanya seminggu itu biasa ya. Dulu tuh sampai 10 tahun Pak. Apa nak kelengger gitu kan? 10 tahun. Tapi itulah yang terjadi. Kalau cuma seminggu, 2 minggu, 4 bulan berarti nggak ada tandingannya itu. Masya Allah. Ya, ya kan? Yojo ditirulah, rawat kuat ya. Ya, setelah menceritakan mimpinya, kita ingat apa itu perintah Allah tentang menyembelih Ismail, kurban. Ya, itu ada di surat Asy-Syaffat diceritakan bahwa Ismail pun kemudian meminta bapaknya untuk menyembelih dia kalau itu perintah Allah.
Dan Ibrahim kemudian menjalankan itu, dan begitu dijalankan diganti dengan domba. Begitu Nabi Ibrahim lulus melakukan itu, Allah memberikan kabar gembira, lahirlah anaknya yang kedua, yaitu Ishak. Nah ini yang Ismail kemudian menikahi gadis suku Jurhum. Nah suku Jurhum itu kan dekat dengan Ismail, mereka berharap besok kalau bisa tuh sebagian anak gadis kita dipek mantu sama Ibrahim. Ternyata betul, Nabi Ismail menikahi salah satu gadis di situ dan punya anak 12. Masya Allah, 12 anak, satu kesebelasan plus satu cadangan. Ya. Itu kalau laki-laki semua. Ya. Kemudian satu saat ya, ketika Ismail sudah punya 12 anak ini, Ibrahim kembali datang yang keempat kali. Jadi datangnya itu memang kadang-kadang 10 tahun sekali datang. Ya. Saat Ismail berada di dekat Zamzam sambil sedang membuat anak panah, sedang untuk berburu, Nabi Ibrahim mendatangi anaknya dan menyampaikan perintah Allah untuk membuat rumah Allah, Baitullah. Dan Nabi Ismail diminta membantunya, dan Ismail kemudian bekerja sama membangun Ka'bah. Itu kisahnya begitu. Ya, maka dimulailah pembangunan Ka'bah di situ, dan doa Nabi Ibrahim berdoa di situ di samping Ka'bah, yang doa ini sangat masyhur, ya, yang artinya adalah ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka, artinya di tengah orang-orang ini, keturunannya Ismail ini, seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Inilah yang kemudian dikabulkan Allah dengan dipilih Nabi akhir zaman dari keturunan Ismail. Masya Allah. Nah inilah kemudian yang menyebabkan kemudian Ka'bah menjadi dikenal, ya, di mana setelah itu muncul ketetapan Allah yang menyampaikan bahwa ini adalah rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia, yaitu Baitullah. Allah memfirmankan ini kepada Ibrahim, ya, yang ada di Mekah, yang diberikan dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah, maka amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dari seluruh alam. Jadi saat itulah kemudian Nabi Ibrahim diminta menyerukan bahwa ini Baitullah, ini rumahnya Allah, diminta kalian datang setiap tahun sekali ke sini. Dan siapapun yang datang di sini, amanlah dia. Maka itulah yang menjadikan kemudian Baitullah menjadi tempat perkunjungan dunia, tempat perniagaan, dikunjungi banyak orang. Orang berziarah, beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Ibrahim. Ya. Hingga akhirnya Ka'bah kemudian dijaga oleh suku-suku. Setelah Nabi Ismail wafat, Ka'bah dilanjutkan dijaga oleh anaknya namanya Nabit. Setelah Nabit wafat, ternyata suku Jurhum ini mengambil alih. Dan dia bertindak kejam, tidak adil dan tidak jujur. Kemudian dia dilawan dan diusir dari situ oleh Bani Kinanah dan Bani Khuza'ah yang protes. Ini kisahnya begitu. Ya. Kemudian ada satu pimpinan dari Bani Kinanah, yaitu Umru bin Luhai, yang setiap pulang dari luar negeri, itu orang Quraisy kan sukanya dagang gitu. Itu pasti membawa berhala. Ya, dia itu orang pemimpin yang membawa berhala pertama dari Syria. Itu kemudian dimasukkan ke dalam Ka'bah. Mulai sejak itulah semua orang yang pergi, orang Quraisy yang pergi, bawa berhala dibawa ke Ka'bah, sehingga Ka'bah itu kemudian menjadi tempat berkumpulnya berhala. Ka'bah mulai banyak dipenuhi berhala. Kemudian terjadi pergantian penjaga dan pelayan Ka'bah, diantaranya dari Qusay ibnu Kilab. Dia menunjuk liwa Bani Abdul Zar dan Bani Abdul Manaf. Dan Bani Abdul Manaf ini keturunan di Baninya Nabi Muhammad, itu dapat kerjaan menyediakan air dan pembantu utama. Ini kemudian mendelegasikan ke Hashim. Hashim kemudian ke adiknya Muthalib, ya saudara laki-lakinya. Kemudian dari Muthalib ini kemudian ke Abdul Muthalib, anaknya Hashim tadi, ya, yang dialah yang menggali kembali sumur Zam-Zam. Abdul Muthalib ini adalah orang yang sangat jujur, baik hati dan pemurah. Dialah kakek Muhammad. Dialah kakek Muhammad yang kelak diangkat menjadi nabi yang luar biasa. Ini kisahnya demikian sampai di pemeliharaan Ka'bah.
Nah, nampaknya pembahasan kita baru sampai di sini, ya. Karena next session kita akan membahas tentang bagaimana Muhammad dari lahir hingga masa kanak-kanak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, yang kita dengarkan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, menambah keyakinan kita kepada Al-Quran, menambah kecintaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan menjadi penghias pemikiran kita bahwa ternyata ada sosok Nabi yang sebenarnya perlu kita kenal perjalanan hidupnya, dan mudah-mudahan kita bisa meniru, mengambil pelajaran, dan bisa menerapkan kebijakan-kebijakan beliau nanti dalam kehidupan kita. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Kita tutup bersama dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang masih ada wudhu, dipersilakan langsung sholat isyraq, ya, sholat syuruk 2 rakaat, dipersilakan.